Hadirin rahimakumullah, ayat ini disebut dengan ayat sajdah. Ketika melewati ayat sajdah disunahkan sujud. Siapa yang sunnah sujud? Yang sunnah adalah yang baca, yang mendengar, atau yang tidak sengaja mendengar. 3 orang. Kalau ayat sajdah itu dibacakan, yang sunnah sujud siapa? 1 yang baca, 2 yang mendengar, 3 yang tidak sengaja mendengar, bari ngantuk-ngantuk kan ngerungun. Nah, dan namanya mustami. Mustami itu orang yang mendengarkan serius. Namanya mustami. Ada yang namanya sami. Sami itu ngedengar tapi sambilan. Culak cilak bari ngerokakeun culak cilak. Pada harus bari ngerokok kebus. Itu sami. Mustami itu serius. 3 orang ini harus sunnah sujud kalau melewati ayat sajdah. Sujud yang disyariatkan itu ada berapa? 1 sujud sholat, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur, yang keempat sujud sahwi, yang kelima berarti 4 tuang. Di antaranya sujud tilawah, hukumnya sunnah. Apabila orang melewati ayat sajdah maka disunahkan sujud. Ada berapa tempat di Quran ayat sajdah? Ada 14 tempat. Bi'a'rafi ra'din nakhli subhana Maryam, surat Al-A'raf. Ra'din surat Ar-Ra'd, Nakhl surat An-Nakhl, Subhana surat Al-Isra, Maryam surat Maryam. Wa bihajjin surat Haji, 2 ayat, 2 kali sujud ayat sajdahnya. Ada 2 di situ. Kemudian wa bi Furqanin surat Furqan, wa binamlin surat An-Naml, wa bil Jurzi surat Sajdah, wa bin Najmi surat An-Najm, wa bin Syaqqat surat An-Syaqqat, insyaqqat. Tidak sama unsyaqqat. Ya. Waqra surat Iqra. 14 tempat disunahkan sujud. Dalilnya apa? Apabila dalam hadis dikatakan apabila anak Adam melewati ayat sajdah kemudian dia sujud, maka iblis akan mengambil tanah. Itu tanah diawurkan ke kepalanya. Nangis iblis, kuling ning lemah. Kenapa? Anak Adam diperintahkan sujud, dia sujud, maka dia dapat surga. Saya diperintahkan sujud, menolak sujud, maka saya dapat neraka. Itulah kemudian disunahkan hukumnya sunnah. Sujud tilawah itu bisa menjadi wajib. Kapan? Apabila sholat jamaah. Kalau imam sujud, ya. Jadi membaca idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa buqiya. Allahu Akbar. Makmum wajib sujud. Kalau makmum enggak sujud batal. Ora jelas imam ki sujud apa mengkene iki. Kayak apa aliran sesat. Makanya Bapak ngaji. Itu kejadian, Pak. Ada orang nanya ke saya, "Ustaz, saya mau nanya, kenapa, Pak? Di masjid sana tuh alirannya beda. Kenapa, Pak? Subuhnya sujudnya 3 kali. Maksudnya kalau hari Jumat tuh sujudnya 3. Itu imamnya baca ayat sajdah, Pak. Sujudnya namanya sujud tilawah. Oh, saya kira sesat, Ustaz. Bukan sesat, Pak Sirani jendel. Jadi menjadi wajib kalau di dalam sholat jam itu. Sujadan wa buqiya Allahu Akbar. Bapak sujud aja. Karena kita ini nggak biasa dan nggak ngerti. Kadang-kadang imamnya sujud, makmumnya ruku. Begitu nilak, ayo sujud imamnya, sujud. So, pengalaman semua. Allahu Akbar. Sekira ruku dia sujud imamnya. Sujud kita ikut. Sunnah sujud kalau melewati ayat sajdah. Dan menjadi wajib bagi makmum, wajib mengikuti imam ketika imamnya sujud. Dan tidak boleh makmum sujud ketika imam tidak sujud. Imamnya baca idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa buqiya. Tapi enggak sujud imamnya. Iku bapak sujud dewek. Allahu Akbar. Batal salatnya. Wong imam harus sujud dewek sujud. Saya sudah pernah bahas itu. Jadi bapak-bapak yang sudah ngaji dulu mesti tahu itu. Ada 4 kaitan makmum dan imam di dalam sunnah itu. Tajibul mutaba'ah fi'lan wa tarkan. La tajibul mutaba'ah la fi'lan wa la tarkan. Tajibul mutaba'ah fi'lan la tarkan. La tajibul mutaba'ah tarkan la fi'lan.
Saya yakin semua masih ingat. Buku ngerti ke orang, kamu ingat. Satu, makmum itu wajib mengikuti imam. Ini perkara sunnah di dalam berjamaah, amalan sunnah, bukan rukun. Apabila imam melakukan, makmum wajib melakukan. Apabila imam tidak melakukan, makmum juga wajib tidak melakukan. Apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah, makmum harus ikut sujud tilawah. Imam enggak sujud tilawah, makmum juga enggak boleh. Kalau imam berbeda dengan makmum, batal sholat. Yang kedua, tajibul mutaba'ah fi'lan latarkan. Makmum wajib mengikuti imam kalau imam melakukan. Tapi kalau imam tidak melakukan, makmum boleh melakukan. Apa? Ayo. Kalau imam melakukan, makmum wajib melakukan. Tapi kalau imam tidak melakukan, makmum boleh melakukan. Apa? Sujud sahwi. Yang ketiga, tajibul mutaba'ah tarkan la fi'lan. Apabila imam melakukan, makmum boleh tidak melakukan. Tapi apabila imam tidak melakukan, makmum wajib tidak melakukan. Kebalikannya. Kalau imam tidak melakukan, makmum nggak boleh melakukan. Tapi kalau imam tidak melakukan, makmum tidak boleh melakukan. Tapi kalau imam melakukan, makmum boleh tidak melakukan. Apa? Tasyahud awal. Imamnya tahiyat awal, bapak saya nggak mau tahiyat awal, ngadeg langsung. Boleh? Boleh. Kan sunnah. Batal? Enggak. Nah imamnya sujud, bapak berdiri. Imamnya duduk, bapak berdiri. Nggak apa-apa. Tapi manakala imam meninggalkan tasyahud awal, langsung berdiri. Baik karena lupa ataupun sengaja. Allahu Akbar. Makmum harus ikut berdiri. Tinggalkan tasyahud awalnya. Kalau imam tidak tasyahud awal, makmum tasyahud awal, dan dia tidak niat mufarokoh, batal sholatnya. Pirago? 3. Yang keempat, la tajibul mutaba'ah la fi'lan wa la tarkan. Tidak wajib ikut. Kalau imam melakukan, makmum boleh tidak melakukan. Kalau imam tidak melakukan, makmum boleh melakukan. Apa? Kunut. Imam kunut, makmum boleh enggak kunut. Imam enggak kunut, makmum boleh kunut. Paham? Paham, Mbak? Ya sih paham sih bukan lah. Embor ada bingung maman. Ya. Nah, kita kembali ke sujud tilawah. Hukumnya sunnah. Syaratnya apa? 1, bacaan itu harus yang membaca itu adalah yang membaca ayat sajdah itu adalah yang dibenarkan oleh syariat. Artinya apa? Syarat yang pertama, kapan disunahkan sujud tilawah? Apabila yang membaca itu sesuai dengan syariat. Maksud dengan sesuai syariat, yang membaca itu bukan orang junub. Nah, wong junub maca sujadah wa buqiyah, yang lagi junub aja. Yang dengar sujud tilawah enggak. Yang kedua, yang membaca itu tahu. Beda kalau yang membaca enggak tahu, ngelindur. Wasjud waqtarib, bari merem wong itu. Yang dengar sujud enggak? Atau manuk beo bisa baca Quran misalnya. Apa kita harus sujud ketika melewati ayat sajdah? Ketika beo itu baca ayat sajdah? Enggak. Saat yang ketiga, waktunya bersamaan. Kalau waktunya tidak bersamaan tidak boleh. Contoh, saya setel kaset ngaji, kemudian ada kalimat idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa buqiya. Imam yang di kaset itu membaca ayat sajdah, sujud apa enggak? Enggak. Kenapa? Itu rekamannya kapan? Udah 10 tahun yang lalu, Bapak aja muternya sekarang. Sujud tilawah itu fi makna sholat. Sujud tilawah itu di dalam makna sholat. Artinya apa? Maknanya seperti sholat. Maksudnya syaratnya sama seperti syaratnya sholat. Harus punya wudhu, nutup aurat, menghadap ke kiblat. Caranya bagaimana sujud tilawah itu? Bapak melewat ayat ini misalnya. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa buqiya. Bapak ngadep kiblat. Duduk begini. Takbir. Sujud. Bangun. Duduknya begini. Salam. Assalamualaikum. Wah, saya mau langsung sujadan wa buqiya. Sirme nyongkur bae.
Aturannya seperti sholat. Awali takbir dulu. Allah. Taruh Quran. Bapak duduk iftirash. Angkat tangan. Allahu Akbar. Sujud. Bangun tawaruk. Salam. Salam. Gak usah baca tahiyat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ambil lagi Quran. Lanjut. Jelas? Syaratnya seperti syarat sholat. Bacaannya apa ketika sujud? Hah? Apanya? Bacaannya? Sajadah. Terus? Bacaannya apa? Ini lak sujud tuh sebenarnya. Sajadah wajah lillahi khalaqahu wa sawwarahu. Terus? Wa syaqqa samahu. Terus? Itu yang banyak umum. Tapi doa yang dibaca ketika sujud adalah Allah maktubli indaka, Allah maktubli biha indaka ajran, waj'alli bika indaha dukhran, wa wada' biha li wizran, wa taqabbal minni kama taqabbaltaha min abdika Daud alaihissalam. Hafal? Hafal? Allah sujud. Caranya sudah, doanya sudah, ya. Sudah paham? Kalau nggak bisa sujud bagaimana? Wong ada orang ngaji pakai speaker. Idza tut'alim ayatul rahmani kharru sujadan wa buqiya. Saya lagi bawa motor, masa saya berhenti sujud? Kalau orang tidak bisa sujud karena dalam keadaan tidak punya wudu atau tidak menutup aurat atau tempatnya najis, atau memang bapak tidak mau sujud, maka ulama menganjurkan menggantinya dengan membaca baqiyatus shalihat 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau melewati ayat sajdah dan tidak bisa sujud. Mereka nangis, Masya Allah, para nabi. Berbahagialah orang yang kalau dibacakan Quran nangis. Orang-orang soleh itu Masya Allah, saking lembutnya hati yang ditoel dengan Qurannya nangis. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nangis sudah. Nabi SAW pernah manggil Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, bacakan Al-Quran. Kata Sayyidina Ubay, ya Rasulullah, Quran diturunkan kepada engkau, saya harus bacakan Al-Quran. Quran yang terimakan engkau. Saya ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Begitu sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Nabi, hasbuk, cukup ya Ubay. Begitu Sayyidina Ubay nengok, Nabi sudah penuh dengan air mata. Ada kita dibacain Quran nangis. Oh, malah jejorangan. Begitu bacanya enak. Oh, Allah, Thaibah. Dengerin. Salah satu orang itu sebab matinya suul khatimah ketika dibacakan Al-Quran tidak mau mendengarkan Al-Quran. Al-Quran bilang wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Dengarkan. Dengerin tuh bisa sambil ngobrol. Ada orang ngaji, saya ngobrol, kedenger ngajinya kedenger. Bisa sambil main HP, kalau ada orang baca Quran kedenger. Bisa sambil kita bersuara, ada orang ngaji kedenger. Maka Al-Quran mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Dengarkan, cukup dengan dengarkan. Wa ansitu, diam. Berhentikan semua kegiatanmu. Dengarkan itu Al-Quran. Bapak lagi ngomongin anak mainin HP, kesel gak? Saya lagi nasihatimu, ngomongi kamu. Kenapa kamu main HP, bukan perhatikan saya? Kita lagi pidato di depan anak buah kita, karyawan kita, menyampaikan hal yang penting urusan perusahaan. Malah karyawan kita semuanya ngobrol satu sama lain. Kesel apa enggak? Tak pecati kabeh. Al-Quran kalamullah, tidak ada satu huruf pun yang tidak bermanfaat. Tidak ada satu huruf pun yang tidak ada maknanya dan isinya. Kita dibacakan malah ngobrol. Dibacakan malah main HP. Taruh
Stop itu ngerokoknya, stop itu ngopinya, taruh HP-nya. Kalau lagi baca Quran, dengerin sampai selesai baca Quran. Syukur-syukur ada yang masuk ke dalam hati kita sehingga tanpa sadar meneteskan air mata. Kata Nabi kalau baca Quran itu falyabku. Kalau kalian baca Quran nangislah, nangislah. Gak bisa nangis, fatabaku. Pura-pura nangis, colok mata dalam tujuh mata. Nah kita mau enggak malah, weh tegernya kori ini masih enom kan. Nangis. Ini karena jernihnya hati, Pak. Insyaallah. Tambah sadar air mata aja menetes, ya.